Shalom. Perkenalkan, nama saya Egal Mendekisha Pauline. Saya dari kelompok 1 kelas G semester 2 Prodi PAK. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah gereja Indonesia dan sejarah gereja lokal. Di video ini saya akan membahas tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia dan lokal versi Dr. Muller-Kruger. Periodisasi sejarah gereja Indonesia menurut Dr. Muller-Kruger, pembagian ini dapat dilihat dari pihak yang berperan dalam menyebarkan Injil. Berdasarkan pandangan tersebut, sejarah misi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, misi Katolik Roma. Itu dimulai dari tahun 1605 sampai 1800. Yang kedua, zaman Zending VOC. Itu dimulai tahun 1800 sampai 1940. Yang ketiga itu zaman Zending oleh lembaga-lembaga pertukaran Injil, dimulai dari tahun 1840 sampai 1940. Yang keempat yaitu masa setelah tahun 1940 sampai 1950 yang dianggap sebagai zaman tersendiri. Namun, pembagian tersebut tidak sepenuhnya diterima tanpa kritik. Hal ini karena pembagian itu lebih banyak didasarkan pada faktor dari luar kehidupan gereja. Oleh sebab itu, ada pandangan lain yang menilai bahwa pembagian periode seharusnya dilihat dari perkembangan yang terjadi di dalam gereja, seperti perluasan gereja, organisasi gereja, maupun ajaran yang berkembang. Salah satu periode penting adalah tahun 1522 sampai 1800, yaitu masa ketika kekuatan negara seperti Portugis dan VOC memiliki peranan besar dalam perkembangan dan penyebaran agama Kristen. Pada masa ini, kegiatan misi seringkali berjalan seiring dengan kepentingan politik dan perdagangan. Selain itu, cara pendekatan terhadap agama dan budaya lokal di Indonesia seringkali bersifat negatif. Kepemimpinan gereja juga banyak berada di tangan orang Barat, dan organisasi gereja bersifat hierarkis. Dalam praktiknya, beberapa kelompok Protestan bahkan menjalankan misi dengan cara yang mirip dengan misi Katolik. Memasuki sekitar tahun 1800, sejarah gereja di Indonesia mulai memasuki tahap baru. Tahun 1860 sering dianggap sebagai titik penting yang menandai perkembangan baru dalam kegiatan Zending. Oleh karena itu, periode 1800 sampai 1930 dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu 1800 sampai 1860 dan 1860 sampai 1930. Pembagian didasarkan pada beberapa faktor seperti perluasan gereja, cara pandang para sendeling, peran orang Indonesia dalam kehidupan gereja, serta perkembangan dalam bidang politik. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam perjalanan sejarah gereja di Indonesia. Walaupun demikian, setiap periodisasi tidak selalu bersifat mutlak. Pembagian waktu bisa saja berbeda tergantung sudut pandang yang digunakan. Namun, melalui periodisasi ini diharapkan pembaca atau penonton dapat lebih mudah memahami perkembangan sejarah gereja di Indonesia secara lebih mendalam. Terima kasih.